Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Astuti dari Prodi Manajemen kelas MJ701. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI. Topik pertama, masalah dan fokus utama dalam sistem kerjasama MSDM internasional. Dalam konteks kasus penempatan ekspatriat manajer Amerika Serikat di Indonesia, fokus utama permasalahan dalam sistem kerjasama manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI berkisar pada kegagalan adaptasi lintas budaya dan lemahnya tata kelola penugasan internasional. Yang pertama, masalah utama dibagi menjadi tiga, ada ethnocentric mindset dan cultural blindness. Perusahaan induk berasumsi bahwa gaya manajemen yang berhasil di negara asal atau Amerika Serikat seperti komunikasi langsung, tegas, dan berfokus pada efisiensi tugas semata dapat diterapkan secara universal. Yang kedua, kegagalan pemahaman budaya lokal. Indonesia menganut budaya yang sangat menghargai keharmonisan, penyesuaian diri, penyampaian umpan balik secara tertutup untuk menjaga tenggang rasa dan hierarki sosial. Yang ketiga, tidak adanya sistem pendukung penugasan. Penempatan dilakukan tanpa orientasi lintas budaya, pelatihan bahasa, maupun mekanisme pendampingan dan evaluasi berkala dari kantor pusat. Kedua, fokus dampak sistematik. Dampak dari masalah ini tidak hanya merugikan secara operasional, tetapi juga menciptakan dramatik turnover staf lokal, penurunan motivasi, serta potensi keretakan hubungan kerjasama antara entitas asing dan tenaga kerja domestik. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa pengelolaan variabel budaya dan regulasi lokal, strategi investasi global akan mengalami kegagalan pada level eksekusi SDM. Yang kedua, topik 2, strategi membangun sistem kerjasama MSDMI yang efektif. Agar sistem kerjasama MSDMI berjalan efektif dan berkelanjutan, perusahaan multinasional harus menerapkan kerangka kerja terpadu yang mencakup 3 tahapan utama, yaitu pertama, tahap pra-penempatan dibagi menjadi 2, rigor dalam seleksi ekspatriat menggunakan kriteria kecerdasan budaya, fleksibilitas psikologi, dan kemampuan interpersonal, bukan hanya berdasarkan rekam jejak teknis semata. Yang kedua, cross cultural training atau CCT. Pelatihan intensif mencakup bahasa lokal, norma budaya, sejarah, gaya komunikasi, serta simulasi interaksi kerjasama dengan staf lokal bagi ekspatriat dan keluarganya. Yang kedua, tahap penugasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendampingan lokal, memasangkan ekspatriat dengan manajer senior lokal untuk membantu navigasi norma budaya dan dinamika organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan adaptif, mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang memadukan standar efisiensi global dengan kepekaan dan kearifan lokal. Yang ketiga, evaluasi berkala dan feedback 360 derajat, melakukan pemantauan kinerja dan kesehatan hubungan kerja secara berkala dari kantor pusat maupun umpan balik dari tim lokal. Yang ketiga, tahap pasca penugasan, transfer pengetahuan, memastikan proses alih teknologi dan keahlian berjalan terstruktur sebelum penugasan berakhir. Topik 3, kerangka hukum dan peraturan yang berlaku bagi TKI Indonesia.
Apabila staf tenaga kerja asing atau TKA melakukan pelanggaran di Indonesia, berlaku asas teritorialitas di mana hukum positif Indonesia berlaku bagi siapapun yang berada di wilayah NKRI. Yang pertama, peraturan ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penggunaan TKA wajib memiliki RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan tertentu sesuai regulasi. Yang ketiga, TKA wajib mendampingi kerjasama pendamping atau TKI dalam rangka alih teknologi dan keterampilan. Yang kedua, peraturan keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pelanggaran izin tinggal atau penyalahgunaan visa, misalnya bekerja dengan visa turis atau jabatan tidak sesuai izin, dapat dikenakan tindakan adaptif keimigrasian atau TAK berupa deportasi dan pencekalan hingga sanksi pidana keimigrasian pasal 122. Yang ketiga, hukum pidana dan hukum sektor khusus. Jika TKA melakukan tindak pidana umum, penganiayaan, penipuan, kejahatan atau korporasi, maka berlaku KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia. Pelanggaran di sektor khusus seperti lingkungan hidup, pertambangan, pajak, tunduk pada undang-undang sektorial terkait, misalnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Perpajakan. Topik 4, modus pelanggaran TKA yang merugikan kepentingan negara. Beberapa dinamika di lapangan menunjukkan adanya modus operandi yang berpotensi merugikan kepentingan nasional dan ketenaga kerja domestik. Yang pertama, penyalahgunaan izin tinggal atau visa, bekerja dengan visa kunjungan atau visa bisnis tanpa RPTKA dan kitas resmi untuk menghadiri kewajiban pajak dan retribusi. Yang kedua, kualitas atau jabatan fiktif, mencantumkan jabatan sebagai tenaga ahli dalam dokumen formal, tetapi pada praktiknya melakukan pekerjaan kasar atau unskilled, labor yang seharusnya dialokasikan bagi pekerja lokal. Yang ketiga, penghindaran transfer pengetahuan, tidak menunjuk atau tidak mengaktifkan peran tenaga pendamping lokal sehingga alih keahlian dan tenaga tidak pernah terjadi. Yang keempat, pengeluaran biaya korporatif atau fiktif, pengalokasian paket kompensasi ekspariat yang terlampau tinggi untuk memindahkan laba perusahaan ke luar negeri. Yang kelima, eksploitasi sumber daya atau pelanggaran K3, pengabaian terhadap standar keselamatan kerja, hak-hak pekerja lokal, serta regulasi lingkungan demi mengejar efisiensi biaya secara ilegal. Topik 5, keputusan strategis pemerintah dalam menghadapi kerjasama yang merugikan. Yang pertama, tindakan penegakan hukum dan sanksi tegas. Yang pertama, moratorium atau pencabutan RPTKA, menghentikan pemberian izin TKA bagi perusahaan atau sektor yang terbukti melakukan pelanggaran sistematis. Deportasi atau blacklisting, mengeluarkan TKA yang melanggar hukum dan memasukkan mereka serta entitasnya ke dalam daftar hitam. Yang kedua, audit kepatuhan, melakukan pengawasan terpadu atau tempora pengawasan orang asing yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kepolisian, dan Pajak untuk mengevaluasi kesesuaian izin,
pembayaran pajak, dan pelaksanaan alih teknologi. Yang ketiga, renegosiasi kontrak dan evaluasi investasi. Meninjau ulang perjanjian kerjasama atau investasi dengan menuntut klausul yang ketat mengenai kuota tenaga kerja lokal, kewajiban pelatihan, dan transparansi rantai pasok. Topik 6, strategi pemerintah mengatasi tantangan penerapan MSDMI atau global dan nasional. Yang pertama, tataran nasional. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, digitalisasi dan integrasi pengawasan. Mengintegrasikan sistem perizinan kerja atau TKA online dengan sistem keimigrasian dan perpajakan untuk menutup celah manipulasi data. Yang kedua, penguatan kapasitas SDM lokal, meningkatkan kualitas vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pendidikan tinggi agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang sejajar dengan tenaga kerja asing. Yang ketiga, pengawasan berbasis komunitas dan sektoral, memperkuat peran pengawas ketenaga kerjaan daerah dan melibatkan sekretariat pekerja dan melaporkan indikasi pelanggaran TKA. Yang kedua, tataran global. Diplomasi ketenagakerjaan dan bilateral agreement. Menyusun perjanjian bilateral atau MOU dengan negara asal investor yang mengatur standar etika rekrutmen, perlindungan pekerja, serta komitmen alih teknologi. Adopsi standar internasional, menerapkan prinsip-prinsip ILO atau International Labour Organization dan panduan OECD tentang keberlanjutan bisnis dan hak asasi manusia. Topik 7, mendorong kerjasama bisnis asing di masa depan yang saling menguntungkan atau win-win. Agar efisiensi perusahaan asing dan kepentingan pembangunan nasional dapat berjalan selaras, kerjasama di masa depan harus berlandaskan prinsip mutual benefit. Yang pertama, mandatory teknologi dan knowledge transfer. Setiap penempatan TKA wajib diimbangi dengan indikator kinerja utama atau KPI terukur mengenai alih pengetahuan kepada pendamping lokal dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kemitraan strategis dan R&D lokal, mendorong perusahaan multinasional untuk mendirikan pusat riset dan pengembangan atau R&D di Indonesia yang melibatkan peneliti dan pakar lokal. Yang ketiga, penerapan local management, kombinasi visi dan teknologi global dengan eksekusi serta kearifan lokal yang memberdayakan talenta lokal untuk menduduki posisi kepemimpinan strategis. Yang keempat, transparansi, kompensasi, dan hubungan industrial yang harmonis, mengembangkan standar kompensasi yang adil serta membangun saluran komunikasi terbuka antara manajemen asing dan staf lokal. Topik 8, solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah MSDM internasional. Untuk menyelesaikan masalah spesifik pada kasus penempatan ekspatriat tersebut dan mencegah berulangnya kasus serupa, solusi terbaik harus dilakukan secara komprehensif pada level perusahaan dan regulasi. Yang pertama, solusi operasional bagi perusahaan atau tindakan segera dan jangka panjang. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, intervensi krisis dan pelatihan budaya darurat. Segera fasilitasi sesi mediasi dan cross-cultural workshop bagi ekspatriat dan tim lokal di Indonesia untuk membangun pemahaman bersama dan menurunkan tensi kerja. Yang kedua, restrukturisasi gaya kepemimpinan, mewajibkan manajer
ekspatriat untuk mengadopsi pendekatan kepemimpinan partisipatif dan persuasif yang menghargai norma budaya lokal. Yang ketiga, penerapan sistem co-leadership atau penempatan co-manager asal Indonesia mendampingi ekspatriat tersebut untuk memisahkan fungsi eksekusi teknis dengan pengelolaan hubungan antar manusia. Yang keempat, membangun sistem evaluasi berkelanjutan. Kantor pusat wajib menetapkan indikator evaluasi dan keberhasilan penugasan internasional yang tidak hanya berbasis target finansial, tetapi juga kepuasan staf lokal dan retensi karyawan. Yang kedua, solusi strategis kebijakan dibagi menjadi dua, menjadikan pelatihan keanekaragaman dan kepekaan budaya sebagai bagian wajib dari seluruh rencana penugasan ekspatriat sebelum menginjakkan kaki di negara tujuan. Yang kedua, memastikan proses penugasan asing senantiasa patuh pada regulasi ketenagakerjaan lokal demi menjaga keseimbangan antar kinerja bisnis global dan kesejahteraan SDM nasional. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.